faktor-faktor pendorong Kerajaan Demak. 1. Letaknya strategis di daerah pantai. 2. Pelabuhan Bargota di Semarang merupakan ekspor-impor yang penting bagi Demak. 3. Runtuhnya Majapahit oleh Demak membuat Demak berkembang pesat. 4. Memiliki pantai sebagai penghubung dengan daerah pedalaman sehingga membantu pengangkutan hasil pertanian beras sebagai komoditas ekspor utama Demak. Kegiatan ekonomi Kerajaan Demak. Perekonomian Demak berkembang ke arah pendagang maritim dan agraria. Ambis Kerajaan Demak menjadi negara maritim diwujudkan dengan upaya merebut Malaka dari tangan Portugis. Namun upaya ini ternyata tidak berhasil. Pedagang antara Demak dan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara cukup ramai. Demak berfungsi sebagai pelabuhan transit atau penghubung daerah penghasil rempah-rempah dan mempunyai sumber penghasilan pertanian yang cukup besar. Demak dalam bidang ekonomi berperan penting sebab mempunyai daerah pertanian yang cukup luas dan sebagai penghasil bahan makanan terutama beras. Kehidupan politik Kerajaan Demak. 1. Raden Fatah 1478 sampai 1518 Masehi. Pada masa pemerintahan Raden Fatah, Kerajaan Demak berkembang pesat. Kerajaan Demak semakin diperluas hingga meliputi Pati, Rembang, Jepara, Semarang, Kepulauan di Selat, Karimata, dan beberapa daerah di Kalimantan. Kerajaan Demak juga mengalami perkembangan ekonomi dan penyebaran agama Islam di berbagai wilayah. Perkembangan ini diperkuat dengan adanya armada angkatan laut yang tangguh. Raden Fatah wafat pada tahun 1518 Masehi. 2. Pati Unus 1518 Masehi sampai 1521 Masehi. Pada masa pemerintahan Pati Unus, Kerajaan Demak berusaha memerangi Portugis yang berusaha menguasai Malaka. Karena jasanya memimpin armada Demak, Pati Unus dijuluki sebagai Pangeran Sabrang Lor. Setelah 3 tahun memerintah, beliau jatuh sakit dan akhirnya wafat pada tahun 1621 Masehi. 3. Sultan Trenggono 1521 sampai 1546 Masehi. Sultan Trenggono adalah adik dari Adipati Unus. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Demak semakin luas. Kekuasaan Kerajaan Demak meliputi Banten, Jayakarta, Cirebon, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Pada saat melancarkan ekspedisi melawan Panarukan, Sultan Tenggoro terbunuh. Wafatnya Sultan Trenggono mengakibatkan kemunduran Kerajaan Demak. Terjadinya perebutan kekuasaan antara Pangeran Prawoto dan Arya Rahengan. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Demak. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan teratur. Pemerintah diatur dengan hukum Islam. Akan tetapi, norma-norma atau tradisi-tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja. Hasil kebudayaan Kerajaan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Hasil kebudayaannya yang cukup terkenal dan sampai sekarang masih tetap berdiri adalah Masjid Agung Demak. Masjid itu merupakan lambang kebesaran Demak sebagai kerajaan Islam. Masjid Agung Demak selain kaya dengan ukir-ukiran becikan Islam, juga memiliki keistimewaan, yaitu salah satu tiangnya dibuat dari kumpulan sisa-sisa kayu bekas pembangunan masjid itu sendiri yang disatukan. Penyebab runtuhnya Kerajaan Demak. Keruntuhan Kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang pada 1556. Pemberontakan Hadiwijaya disebabkan oleh Arya Penangsang yang membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kalinyamat. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya menyebabkan runtuhnya Kerajaan Demak menjadi Afazal atau wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang. Peninggalan Kerajaan Demak. Salah satunya ada Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga, dan Pintu Pildap. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan.
Oke, teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya untuk kelompok Demak ini? Apa ada yang kurang mengerti? Ditanyakan saja. Ayo teman-teman. Sudah pada mengerti belum? Kalau sudah pada mengerti, sampaikan ya. Gimana, udah pada mengerti semuanya? Ngerti, Pak. Oke. Pak, udah ngerti. Udah ngerti. Oke, sekarang berarti kalau sudah paham, kita balik pertanyaan. Jadi, kelompok yang tadi presentasi, nanya ke audiens, oke? Coba tadi yang presentasi, tanya ke kelompok, ke temannya, yang kan semuanya katanya kan sudah pada mengerti. Berarti yang presentasi tolong ditanya ke teman-temannya, oke? Coba yang presentasi hari ini. Saya Pak, boleh nanya kan Pak? Oh, ada yang nanya. Siapa nih? Saya tadi dari kelompok 3. Oh iya, Faiz. nanya ke siapa Faiz? Ke Zaki deh Pak, boleh Pak? Boleh, silakan. Pertanyaannya apa? Sebutkan faktor-faktor pendorong kerajaan Demak. Oke. Ayo Zaki dijawab coba. Faktor-faktor pendorong kerajaan Demak. 1. Letaknya strategis di daerah pantai. 2. Pelabuhan bergota di Semarang merupakan ekspor-impor yang penting bagi Demak. 3. Runtuhnya Majapahit oleh Demak membuat Demak berkembang pesat. Ya. Gimana, Faiz? Betul Pak. Betul. Oke, sekarang coba Rosalia Bella tanya ke temannya. Siapapun tunjuk aja. Ke siapa Rosalia Bella? Katanya internetnya nggak stabil, Pak. Oh, iya. Internet siapa? Saya. Bukan, Pak, si Rosalia. Oh, Rosalia internetnya kurang bagus ya. Ya udah coba sekarang Salwa Atikah. Mana Salwa Atikah? Ya, Pak. Oke, tanya ke temannya, tunjuk satu. Sebentar. Ya. Siapa Rosa? Siapa Salwa yang mau ditanya? Ayo Salwa, siapa? Saskia. Saskia, boleh. Pertanyaannya apa Salwa? Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam Jawa yang terdiri pada abad keberapa? Oke, coba siapa tadi nanyanya ke siapa Saskia. tadi nanya? Oh ya, Saskia, coba jawab Saskia. Pada akhir abad ke-15, Pak. Benar nggak? Akhir abad 15. Coba tadi siapa Saskia, coba jawabannya apa tadi? Mana Saskia nih? Akhir abad ke-15. Gimana jawabannya, Salwa? Benar apa tidak? Coba Salwa mana? Benar apa tidak jawabannya? Akhir abad ke-15 katanya. Jawaban tepatnya abad 16, tapi benar. Ya, berarti abad ke-16. Coba sekarang satu lagi pertanyaan
Dari Albert, coba Albert. Tanya ke temannya Albert. Albert mana Albert? Bentar Pak, sabar ya. Oke, Ya, ya. Coba tanya ke temannya. saya mau nanya ke Rifat Pak. Pak Rifat, Boleh. Iya, boleh Rifat. Pertanyaannya apa? apa? Pertanyaannya apa? Ini penyebab runtuhnya Kerajaan Demak. Penyebabnya ya, coba Rifat. Runtuhan Kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya. Betul kan? Gimana? Iya, Gimana Pak, jawaban? Oke, benar ya. Oke, berarti saya izin share screen sebentar ya. Nah, ini ada, wah salah nih. Nah, oke, ini ada peninggalan Kerajaan Demak ya. Yang pertama di sini ada Masjid Agung Demak. Bentar. Nah, ini ada yang pertama ada Masjid Agung Demak. Jadi Masjid Agung Demak ini adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang berdiri sejak 1479 Masehi dan berada di daerah Kauman, Demak, Jawa Tengah. Masjid ini didirikan oleh Raden Fatah. Ini masjidnya ya, yang gambarnya nomor 1 itu. Raden Fatah bersama para wali songo. Yang kedua ada makam Sunan Kalijaga. Kita semua udah tahu ya Sunan Kalijaga itu siapa. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh dari 9 wali songo yang pernah berdakwah dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa. Dengan cara itu dia penyebaran Islamnya dengan cara memainkan wayang, merubah cerita wayang yang tadinya Hindu-Buddha menjadi cerita dari Islam. Terus yang ketiga ini ada pintu beledek atau pintu petir. Ini ceritanya, katanya kononnya, ini pintu dipahat oleh Ki Ageng Selo. Jadi katanya ceritanya Ki Ageng Selo itu sedang bertani di tanahnya, di sawahnya. Nah, pas dia sedang bertani, katanya hujan, banyak petir, akhirnya dia meneduh, tapi yang dihujanin itu cuma setengah tanahnya aja. Nah, tanah yang lainnya tidak dihujanin, akhirnya dia tanahnya yang lainnya itu, tanahnya dia juga, yang ke sebelah sananya, dan terus hujan itu seakan kayak ngikutin dia, jadi pas dia ke tanah yang tidak dihujanin, hujan lah, akhirnya di situ Ki Ageng Selo itu kesal dan menantang beledek ini, petir ini, akhirnya terjadilah kayak pertempuran begitu. Ki Ageng Selo itu melawan petirnya. Nah, banyak orang menyaksikan bahwa Ki Ageng Selo itu disamber oleh petir, dan banyak orang yang berspekulasi bahwa Ki Ageng Selo udah nggak bakal selamat, soalnya kan disamber sama petir ya. Nah, akhirnya, tapi ternyata Ki Ageng Selo pas dilihat ini, Ki Ageng Selo itu lagi mengikat sesuatu dengan yang ikatan buat padi itu. Nah, ternyata yang diikat itu katanya beledek ini, yaitu petir. Akhirnya terdengarlah ke kuping dari kerajaan Demak. Disuruh bawalah yang tangkapannya Ki Ageng Selo untuk dijadikan pintu beledek. Jadi ini dipahat, tapi sebelum ini baru palanya doang ya, kalau bisa di zoom, ini baru palanya doang. Semua badannya belum sempat dipahat karena sudah hilang terlebih dahulu. Nah, itu alasan pertamanya. Terus alasan kedua,
Nah, kisah sejarah pintu beledak yang lainnya adalah bahwa pintu beledak tersebut hanyalah sebuah senapan atau kiasan yang melambangkan nafsu dan angkara murka yang ada pada setiap manusia, sehingga sebelum kita manusia melaksanakan sholat dan mendekatkan diri pada Allah, harus bisa menghilangkan sifat jahat dan angkara yang dilambangkan dengan beledak tersebut. Jadi itu ya ceritanya ya, kononnya. Terus di sini ada Sokoguru. Sokoguru itu Soko Tatal atau Sokoguru merupakan tiang penyangga Masjid Agung Demak yang terbuat dari kayu berjumlah 4 buah. Tiang masjid tersebut dibuat oleh Sunan Bonang, Sunan Jati, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Nah, selanjutnya ini ada Dampar Kencana atau tempat duduk raja. Dampar Kencana yakni singsana para raja yang biasa digunakan untuk ceramah di Masjid Agung Demak. Jadi ini buat orang yang berceramah ya di Masjid Agung Demak pada zaman itu. Nah, yang selanjutnya ada Surya Majapahit. Surya Majapahit adalah sebuah dekorasi berbentuk segi 8 yang dahulu terkenal di era Majapahit. Menurut para sejarawan, Surya Majapahit ditemukan ketika bangunan kerajaan tersebut runtuh. Keberadaan Surya Majapahit dinyatakan pula sebagai peninggalan kerajaan Demak yang terletak di Masjid Agung. Diperkirakan keberadaan sudah ada sejak 1401 Masehi, 1 sampai 1479 Masehi. Oke. Jadi ini dari peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan Demak ya. Oke. Nah, sekarang berarti kelompok selanjutnya ya yang maju ya. Cukup ya waktu, cukup ya. Kelompok selanjutnya kelompok apa, Zoya? Kelompok ini Kerajaan Mataram Islam. Oke. Siapa aja yang maju hari ini? Orang-orangnya Iya, orang-orangnya siapa aja? Sebutin. ada Alia Aska, Alia Syahira, Kesha Puan, Nafis, Nurendra, sama Bintang. Oke, pembukaan dulu dari saya ya. Mataram Islam ya hari ini ya. Oke. Jadi Kerajaan Mataram Islam itu atau Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Jawa yang didirikan pada abad ke-16. Abad ke-16, lebih tepatnya pada 1586 Masehi. Pendiri Kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya yang bergelar penambahan senopati. Pusat pemerintahan Kesultanan Mataram terletak pada wilayah Kota Gede, Yogyakarta. Pada masa pemerintahannya, kerajaan ini pernah menjadi negara terkuat di Jawa yang menyatukan sebagian besar Pulau Jawa, Madura, dan Sukadana, Kalimantan Barat. Kesultanan ini juga pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah didirikannya loji-loji dagang di pantai utara. Coba dimulai, di share screen dulu. Siapa yang mau share screen? Oke. Oke. Ayo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang Kerajaan Mataram Islam. Sebelum kita masuk ke materinya, lebih baik kita memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Aliaska Putri. Nama saya Alia Syahira. Nama saya Joya Maharani Johan. Nama saya Kesha Puan Syaharani. Nama saya Nafis Afwan Nugroho. Nama saya Nurendra Rifat.
Saya Kaisar Lintang Saputra. Sejarah Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berkuasa antara abad ke-16 hingga abad ke-18. Pendiri Kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya atau Panembuhan Senopati. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Agung 1613 sampai 1645 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Mataram mampu menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya, termasuk Madura. Selain itu, kerajaan yang terletak di Kota Gede, Yogyakarta ini pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah didirikannya lagi loji-loji dagang di pantai utara. Masa kekuasaan Kerajaan Mataram Islam berakhir pada 1755 Masehi, setelah ditandatangani Perjanjian Giyanti yang disepakati bersama VOC. Dalam kesepakatan tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Negeri Kesultanan Ngayogyakarta dan Negeri Kesunaan Surakarta. B. Berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Sejarah Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Ki Ageng Pemanahan membantu Raja Pajang, Sultan Hadiwijaya, mengalahkan Arya Penangsang dari Jipang. Atas jasanya, Ki Ageng Pemanahan dianugerahi wilayah tanah di hutan Mentawai, sekarang ada di Kota Gede, Yogyakarta. Thank you.